kalau misalnya Mas Ferry nanti datang ke sana, nanti sinau babakan batu, terus yang kayu juga ada, yang logam juga ada. Dan beliau sangat tertarik sekali dengan adanya pembudidayaan kertas beruang. Kenapa? Karena kertas beruang inilah yang kemudian dulu waktu tempo yang lalu itu oleh nenek moyang kita, kertas beruang itulah yang menjadi media tulis kita. Dan kertas beruang ini mempunyai keistimewaan bisa berumur panjang daripada kertas-kertas yang diproduksi sekarang ini. Jadi kalau panjenengan datang ke Sono Budoyo itu menemukan kitab-kitab kuno, menemukan serat-serat kuno itu menggunakan kertas beruang. Dan itu sampai sekarang masih bisa diulang-alik, masih bisa dibaca. Tetapi ketika kita menemukan kertas yang dibuat dari pulp atau pulp kayu maupun pulp merang, mungkin itu usianya tidak akan bisa setua dengan kertas beruang. Nah, dari itulah kemudian Mas Indra setelah tahu dengan kertas beruang tertarik juga dengan aksara. Dan karena tertarik dengan aksara itulah bisa kenal dengan saya. Ya, kemudian sekarang bersama-sama bergerak dalam dunia aksara, baik itu. Tapi kalau Mas Indra lebih senang aksara kawi. Aksara kawi itu yang bawah ini ya, yang aksara kawi. Nah, kalau yang ini aksara Jawa. Beliau lebih senang aksara kawi daripada Jawa, kayaknya. Tapi kalau saya semuanya senang. Nah, aksara kawi itu aksara yang bisa kita temukan di relief Candi Plausan yang ada di sebelah kita ini. Nah, seperti apa yang telah disampaikan oleh Mbak Mei, narasumber kita yang lalu, mungkin ada beberapa yang ikut, itu mengatakan bahwa Bukisan itu sangat eman-eman ketika tidak ngopeni apa yang menjadi potensinya. Ada candi, tapi candi itu tidak bisa bicara. Nah, tugas dari masyarakat sekitar candi itu apa? Mereka lah yang harus menjadi candi yang hidup, yang kemudian menginformasikan segala apa yang ada di dalam candi tersebut. Bagaimana bisa menginformasikan? Ketika kita bisa membaca media yang digunakan di dalam candi itu, yaitu aksara kawi. Ketika ada wisatawan datang ke sini, oh di sana ada seperti ini. Kok bisa bercerita? Oh tahu dong. Kenapa? Saya bisa membaca. Setelah bisa membaca, oh bahasanya seperti ini. Begitu. Jadi tidak kemudian kita punya candi, kita tidak tahu cara membacanya bagaimana, informasinya seperti apa. Ditanya Candi Plausan itu yang membangun siapa? Enggak tahu. Pokoknya saya lahir sudah ada candi itu. Kira-kira ini abad keberapa? Pokoknya wes suwe banget. Waktunya awet. Nah ini yang kemudian kita berusaha untuk belajar dari aksara, tetapi tidak mungkin ketika panjenengan belajar aksara kawi langsung. Maka nanti sudah beberapa waktu yang lalu kita mulai belajar dari Carakan, dari Ono Coroko, kemudian nanti setelah itu nanti kita belajar ke aksara kawi. Nah, salah satu media untuk penulisan aksara apa? Satu batu, kedua apa? Kedua kayu, ketiga apa? Logam, keempat gelombang yang bisa kita gunakan untuk media kita. Selain untuk media-media kreatif seperti misalnya kita menulis nanti ada di gelas, ada di mug, ada di kaos dan sebagainya. Ini kita hadirkan beliau Mas Indra ini agar nanti menguraikan, memaparkan piye to carane gawe kertas beruang. Ya. Kertas beruang ini sak lembare kalau Mbak Mei itu mengatakan saya itu kalau beli di tempatnya Mas Indra itu satu lembar 75.000 ya Pak.
Iya. Jadi kalau misalnya panjenengan nanti bisa memproduksi kertas beruang itu dan kita bisa, kalau masalah pasar nanti sangat mudah, sangat luar biasa mudah. Ini sangat menjanjikan untuk nilai ekonomi. Maka panjenengan bisa melihat ini ada dibawakan bibit pohon beruangnya dan nanti kita tanam. Semoga nanti ini bisa berkembang biak dan nanti kita bisa memproduksi kertas beruang bersama-sama. Begitu, ini pengantar dari saya, dan nanti lebih lanjut bisa berkenalan langsung dengan Mas Indra. Sebelum Mas Indra di dunia permusiuman, di dunia barang-barang antik, beliau ini seorang pengembara. Jadi beliau itu ke dunia apa, baik dunia barat maupun dunia timur. Kau nek mencari dunia ke dunia barat, kau tak kira kancane Sun Bokong. Karena dulu beliau ada di kapal pesiar. Jadi sudah kemana-mana keliling dunia. J, monggo Mas, langsung saja, langsung disiapkan materinya. J, sambil Mas Indra menyiapkan, J, monggo. Jadi kalau misalnya Mas Ferry nanti datang ke sana, nanti sinau babakan batu, terus yang kayu juga ada, yang logam juga ada. Dan beliau sangat tertarik sekali dengan adanya pembudidayaan kertas beruang. Kenapa? Karena kertas beruang inilah yang kemudian dulu waktu tempo yang lalu itu oleh nenek moyang kita, kertas beruang itulah yang menjadi media tulis kita. Dan kertas beruang ini mempunyai keistimewaan bisa berumur panjang daripada kertas-kertas yang diproduksi sekarang ini. Jadi kalau panjenengan datang ke Sono Budoyo itu menemukan kitab-kitab kuno, menemukan serat-serat kuno itu menggunakan kertas beruang, dan itu sampai sekarang masih bisa diulang-alik, masih bisa dibaca. Tetapi ketika kita menemukan kertas yang dibuat dari pulp atau pulp kayu maupun pulp merang, mungkin itu usianya tidak akan bisa setua dengan kertas beruang. Nah, dari itulah kemudian Mas Indra setelah tahu dengan kertas beruang tertarik juga dengan aksara. Dan karena tertarik dengan aksara itulah bisa kenal dengan saya. Ya, kemudian sekarang bersama-sama bergerak dalam dunia aksara, baik itu. Tapi kalau Mas Indra lebih senang aksara kawi. Aksara kawi itu yang bawah ini ya, yang aksara kawi. Nah, kalau yang ini aksara Jawa. Beliau lebih senang aksara kawi daripada Jawa, kayaknya. Tapi kalau saya semuanya senang. Nah, aksara kawi itu aksara yang kita temukan, bisa kita temukan di relief Candi Plausan yang ada di sebelah kita ini. Nah, seperti apa yang telah disampaikan oleh Mbak Mei, narasumber kita yang lalu, mungkin ada beberapa yang ikut, itu mengatakan bahwa Bukisan itu sangat eman-eman ketika tidak ngopeni apa yang menjadi potensinya. Ada candi, tapi candi itu tidak bisa bicara. Nah, tugas dari masyarakat sekitar candi itu apa? Mereka lah yang harus menjadi candi yang hidup, yang kemudian menginformasikan segala apa yang ada di dalam candi tersebut. Bagaimana bisa menginformasikan? Ketika kita bisa membaca media yang digunakan di dalam candi itu, yaitu aksara kawi. Ketika ada wisatawan datang ke sini, oh di sana ada seperti ini. Kok bisa bercerita? Oh tahu dong. Kenapa? Saya bisa membaca. Setelah bisa membaca, oh bahasanya seperti ini. Begitu. Jadi tidak kemudian kita
punya candi, kita tidak tahu cara membacanya bagaimana, informasinya seperti apa, ditanya Candi Plausan itu yang membangun siapa, nggak tahu. Pokoknya saya lahir sudah ada candi itu. Kira-kira ini abad keberapa? Pokoknya wes suwe banget. Waktunya awet. Nah ini yang kemudian kita berusaha untuk belajar dari aksara, tetapi tidak mungkin ketika panjenengan belajar aksara Kawi langsung. Maka nanti sudah beberapa waktu yang lalu kita mulai belajar dari Carakan, dari Ono Coroko, kemudian nanti setelah itu nanti kita belajar ke aksara Kawi. Nah, salah satu media untuk penulisan aksara apa? Satu, batu. Kedua apa? Kedua, kayu. Ketiga apa? Logam. Keempat, gelombang yang bisa kita gunakan untuk media kita. Selain untuk media-media kreatif seperti misalnya kita menulis nanti ada di gelas, ada di mug, ada di kaos dan sebagainya. Ini kita hadirkan beliau, Mas Indra ini agar nanti menguraikan, memaparkan piye to carane gawe kertas driwang. Ya. Kertas driwang ini sak lembare kalau Mbak Mei itu mengatakan saya itu kalau beli di tempatnya Mas Indra itu satu lembar 75.000 Pak. Iya. Jadi kalau misalnya panjenengan nanti bisa memproduksi kertas driwang itu dan kita bisa, kalau masalah pasar nanti sangat mudah. Sangat luar biasa mudah. Ini sangat menjanjikan untuk nilai ekonominya. Maka panjenengan bisa melihat ini ada dibawakan bibit pohon driwangnya dan nanti kita tanam. Semoga nanti ini bisa berkembang biak dan nanti kita bisa memproduksi kertas driwang bersama-sama. Begitu. Ini pengantar dari saya dan nanti lebih lanjut bisa berkenalan langsung dengan Mas Indra. Sebelum Mas Indra di dunia permusiuman, di dunia barang-barang antik, beliau ini seorang pengembara. Jadi beliau itu ke dunia baik dunia barat maupun dunia timur. Kau nek mencari ke dunia barat, kau tak kira kancane Sun Bokong. Karena dulu beliau ada di kapal pesiar, jadi sudah kemana-mana keliling dunia. J, monggo Mas, langsung saja, langsung disiapkan materinya. J, sambil Mas Indra menyiapkan. J, monggo. Kita pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar teman-teman. Jadi saat kita ambil beluangnya ini, saat kita panen, tingginya pohon akan menjadi lebarnya kertas. Ingat-ingat teman-teman, tingginya pohon akan menjadi lebarnya kertas. Jadi kalau kita membuat kertas yang lebarnya kira-kira 20 cm, maka kita memotong pohonnya 20 cm. Kita bikin lebih teman-teman. Kita bikin sekitar 26 atau 25 cm. Kenapa teman-teman? Melarnya akan menjadi panjang, nanti tentu akan mengurangi lebarnya. Jadi misal kita potong segini, nanti saat dia melar segini pasti dia akan menyusut seperti ini. Jadi kita harus lebihkan. Oke teman-teman, kita mulai saja. Ini nanti juga sudah ada yang saya godok teman-teman. Kita memakai yang ini aja. Ini kita sepakat untuk latihan aja, kita coba ambil yang segini. Mas Galih, misal kita ini teman-teman, gerasinya sangat enak sekali karena ini itu nggak apa-apa ya di sini rata.
Jadi ini itu kayunya sangat lunak sekali. Nah, bedanya dengan pembuatan kertas zaman sekarang apa teman-teman? Zaman sekarang kertas kayunya diproses, sedangkan ini itu hanya kulitnya saja. Ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman, langkah berikutnya adalah batang ini mempunyai 3 lapis kulit. Batang ini mempunyai 3 lapis kulit. Yang perlu kita hilangkan adalah kulit terluar yang berwarna coklat dan kulit kedua yang berwarna hijau. Dan kita sisakan kulit dagingnya, yaitu kulit kambiumnya yang nanti kita sisakan. Gaji lagi aja, Mas Galih, tolong Mas Galih. Bikin kira-kira dibikin segini, dibikin 3 atau 4 biar nanti pada praktek. Ada yang bawa cutter selain saya? Ini cutter nggak kok ya? Sambil nunggu Mas Galih ya. Tapi kita ambil yang paling standar aja, yaitu yang alur besar sama alur kecil. Alur besar fungsinya untuk memecah serat, alur kecil fungsinya untuk menghaluskan. Biar ini harus selang-seling terus. Ada yang mau ditanyakan kenapa begini? Ya. Kalau ini rata, engko main koyo mindah serate, diduduk rene, dhek geser rene, diduduk rene, nanti dhek mentul rene. Karena ini sangat kuat sekali teman-teman seratnya kertas diluang ini. Dan satu lagi teman-teman, yang paling enak kalau membawa seperti ini teman-teman, jika ketemu teh sekali kena lempar dijamin teman-teman bisa, kan bukan senjata tajam gitu. Beratnya berapa? Oh enggak berat banget ya, buat aja sebenarnya buat sendiri aja, apalagi yang di teknik mesin ya di CNC. Iya, yang paling keras kuningan. Kalau batu ada kesalahan sedikit, kalau nggak expert nanti bisa kruwel. Dan perlu ketahui teman-teman, kita sudah untuk membuat berapa 1000 kertas lebih dari dulu ya, karena ribuan lah. Karena kita seperti Dinas Kebudayaan DIY juga pernah kita satu waktu dipesan 300 lebih untuk menulis aksara di 10 titik di DIY. Nah ini teman-teman, caranya seperti ini. Di sini nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini kulit yang coklat dihilangkan, kulit yang ada kulit coklatnya hilang, kulit yang hijau juga hilang. Jadi ini sebenarnya mbak-mbak ini yang, tapi saya pikir nggak pernah ya. Ada yang pernah oncek-oncek telo kasepor? Apa itu telo kasepor? Nggak tahu. Singkong. Pernah ngupas singkong pernah? Belum. Oh, yang untuk buat apa itu? Tempe. Oh, tempe. Mungkin di sini unik sekali ya. Nanti tak pesen malah jadi desa wisata di bulan ini. Telo bisa jadi tempe. Ini teman-teman, ayo teman-teman bisa dipraktekkan. Ini ada 3, siapa yang mau praktek? Ada praktek, yuk langsung praktek. Langsam ya, jangan sampai keluar sampai tulang. Wah. Ayo ya, perempuan kasih 1. Perempuan. Dia tinggal apa tuh? Kok ini anu ya? Kok ono tuh? Nanti tuh tas. Ijone hilang. Ijone hilang. Tebu, tebu. Tadi sing plastik tadi mana Mas Galih? Yang sudah ada airnya. Oh, yang sudah ada airnya. Itu tuh. Oke, stiker iku mana? Itu apa sih? Malah ngene iki.
Tantangan terberat adalah kalian ini pengalaman pertama dan memakai cutter ketul. Cutternya tidak tajam. Wah, kulit. Nanti resiko di pembuatan kalau sampai berlubang itu susah di pembuatannya ya teman-teman. Betul baru. Oh, Hati apa-apa. Pengalaman pertama. Roy saja lagi bermasalah ya. Kan baru bukan malam pertama ya, masih yang pertama. Yang pertama. Masih grogi. Masih ada ronde kedua. Mbaknya mau nyoba? Oh, Diteruskan mbaknya, biar diteruskan enggak apa-apa. Berarti tapi sih. Ayo yang dari kelas wanita ini katanya emansipasi wanita. Perempuan itu bebas. Ayo coba. Tapi kita teruskan ya. Ya teruskan aja mbak. Jangan ngalamun ya, malam minggu sudah lewat. Mas yang tadi siapa yang temenku mau buat film? Setiap malam berbagai malam buat film. Awas lupa sebenarnya tadi tawain itu di belakangnya benar lo visualnya. Tekan balung. Gagal lagi. Kalah seleksi. Tembus tekan balung. Tapi kan tipis. Enggak apa-apa, kamu bisa mengkambing hitamkan cutter yang betul. Ini salah cutter. Salah cutter. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang. Ayo. Coba. Penting iya ya. Ini teman-teman pegang dulu. Saya sisakan satu. Satu PMS. Satu-satu. Jadi teman-teman kalau kita tadi masih lubang ya. Jadi teman-teman kalau menghadapi situasi seperti ini, yang diambil sini saja. Caranya seperti ini aja teman-teman. Tapi harus hati-hati ya. Ini dianggap aja wes bersih ya. Ini terus dibelah langsung set ini. Tapi hati-hati teman. Terus ini tinggal seperti ini. Betul loh, ada. Ya. Nah, betul. Terus ini langsung bisa diambil. Iya, kalau kayunya desainnya untuk banjeng. Oke teman-teman, kita kumpulkan. Ini hanya untuk contoh saja. Nah teman-teman, ini sebenarnya prosesnya masih 3 hari sebelum kita proses. Ya itu adalah agar kertas nanti berwarna putih. Caranya bisa singkat, memakai kimia, diberikan seperti namanya bicing. Tapi Tuhan itu sudah memberikan kita luar biasa sekali. Bicing ada yang alami teman-teman. Jadi caranya adalah pakai air itu kita rendam tapi kita jemur. Tahu teman-teman? Jadi seperti ini, misal air yang banyak itu
kita kasih seperti ini biar dia kena sinar matahari. Tapi di sini adalah baknya, jadi biar kena sinar, tapi jangan ininya di luar air ya. Jadi di dalam air tapi kena sinar matahari. Setiap 8 jam diganti airnya. Makanya kalau di Jepang kan dia dikasih ke sungai, jadi mengalir terus. Cara ngakalinya adalah setiap 8 jam diganti airnya di bawah terik matahari, dijemur tapi di foam. Nah itu caranya untuk membuat ini putih. Kira-kira selama 2 hari, 3 hari boleh matang. 8 jam pergantian airnya, sekali sehari juga tidak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Ada yang pertanyaan? Tadi sudah urut-urutannya, ada yang nyatet ya? Dari ditebang, diambil kulit keduanya. Tapi nanti di PDF nanti saya bagikan. Nah, setelah itu teman-teman, kita tadi adalah ada kompor di sini. Saya sudah bilang tadi untuk menyiapkan kompor sama sebelumnya. Ada yang nyari kompor? Enggak teman-teman. Saya siapin. Sebagai contohnya sudah ini masih tak rebus tadi Mas Pon. Di kotak. Kotak, ini banyak kotak. Kotak. Ijo. Pak Slamet ngomong. Nah ini teman-teman direbus. Perebusannya yang ekstrim bisa memakai soda api. Itu untuk menghilangkan ligninnya teman-teman. Atau kalau cara tradisional memakai rempah-rempah saja sudah cukup. Ajinomoto, apa namanya Mbak? Masako, ada lagi? Aduh, pancing. Jadi yang dimasuk rempah-rempah ya orang sing pahit-pahit, bukan perlu dikasih micin ya. Yang tidak disukai serangga. Kalau memakai asam apa itu tadi? Asam sulfat memang saya kalau dikasih soda api, resikonya adalah di kita. Itu dilakukan oleh industri-industri besar karena mereka sudah punya alurnya untuk menetralkan soda api tersebut. Jika kita kan nggak tahu-taunya, ya itu harus ada perangkap asapnya biar dia langsung ke atas. Kalau tidak dinetralisir berbahaya bagi tanah, apalagi ke kulit kita. Jangan coba-coba merebus pakai soda api ketika kalian hanya memakai aluminium, dijamin nanti bolong. Karena soda api bersifat sangat berbahaya sekali, makanya kita ganti dengan rempah. Nah, untuk memudahkannya lagi kita menggunakan apa teman-teman? Abu. Abu gosok. Ayo, ini abu. Generasi Z tapi tahu abu gosok. Orang ngerti pasti kalau setrika nggak barang ngerti. Ngerti bukan itu. Oh ada. Nah ini menggunakan abu gosok ini yang lebih simpel dan tidak berbahaya. Nanti teman-teman kalian ini masak ini nanti dijamin akan keluar di soblengnya itu keluar coklatnya ininya itu. Dia harus dikeluarkan agar ini bisa awet. Kalian bisa memproses ini langsung diproses. Tapi kalau ini meleset sedikit dalam fermentasi nanti sudah jadi bubur. Bubur pas mau tahu Nah, jadi ini untuk memudahkan saja. Selain itu teman-teman, ini adalah untuk membuat lebih ringan dalam menempa. Karena ini sangat kuat sekali, tak jamin kuat sekali ini kulit ketiganya ini. Nah, sekarang kita karena ini kita sudah melewati 3 hari ya. Apa mau bleaching 3 hari dulu? Kita di skip 3 hari, kita di skip perebusan 10 jam, langsung ini tiba-tiba sudah direbus teman-teman. Nah, jangan di depan persis mas. Kecipratan. Nah, walaupun tiketnya paling mahal, tapi nanti nyemprotnya panas. Ini caranya kita
kita apa teman-teman? Kita basahi dulu. Yang biru kosongnya piye ya? Iya, masuk tadi sih. Nah, ini teman-teman dalam prakteknya sangat mudah sekali, walaupun menggunakan waktu. Akhirnya diturunkan tembak. Ingat, yang digunakan adalah yang alur besar dulu, adalah untuk pemecah serat dulu. Tidak mungkin teman-teman kita gini ya, ini melawan serat, kita harus mengikuti serat kayunya. Yang dipukul itu adalah dari tengah ke kanan dan tengah ke kiri, bukan tengah ke tangan ya, dari dinding. Jadi seperti ini harus hati-hati. Ini sudah agak empuk karena apa? Biasanya memang menjelaskan guling, gitu, gulingnya bubar. Ingat teman-teman, kita harus stabil dalam ke kanan dan ke kiri. Langsung aja siapa mau praktek? Silakan. Nah, pakai yang udah direbus agak enak teman-teman. Tidak sampai 1000 kali pukul. Tapi kalau yang masih mentah kalian pukul, langsung praktek. Tambah pedot. Asule. Wes cocok iki. Anane mau dompet ya iso. Teman-teman fokus ya. Hati-hati loh ini nek mau tenan jangan Gantian. Nek bakule jamu kene Iya ono. Gaweane gepreki anu jahe. Aku ngene iku. Kayak nek kasih dukai banyu sik kan. Terus nangis dulu. Nek dulu. Kayak perawan. Cara merah apa pemandangan. Gantian. Gantian. Biar semua merasakan. Nanti anak siapa? Mudah mati. Pancing karo Mas Kandori. Ora jane anake bakule jamu pinter ayo. Ngeprek jahe. Jamin dia tekniknya agak diseret sedikit. Oh. Dhewe ta. Ya ra opo kene kalau nanti gitu ya. Nanti itu pasangannya pakai Balas dendam. Terus marine. Ini teman-teman kalau melihat kejadian seperti ini kita kan nggak mau buat rok ya. Jadi kalau sudah lebar gini kira-kira yang dibikin perimbangan mana, kalau di sini kan di terawang gini kan tebalnya kelihatan ya. Nah, kita berarti fokus di sini. Kalau biar dibikin timbang tadi. Masane lah ketok per lho. Ngomong dia mau nyeproti saya kok. Lu mau pindah lagi? Diputer lagi iso. Balik. Dibalik ya benane. Dibalik. Kowe lho rene yo. Iya. Ah, ngono terus dhewe rene. Padha wae. Teman-teman selalu dari tengah ya teman-teman ya. Tengah. Ini jar. Oh, mau ki rene suarane kudu keloloh kok ya mau. Bar keloloh ya ngono ya cor. Isuna. Ini kyo kena.
Video ra kena. Ayo siapa? Mah gawe biru kok. Aja diwiru. Tenan mah biru lah dong. Sampe. Nah, kamu tuh jajan. Genteran. Iya, yang belum. Ya teman-teman, nah ini aja ya teman-teman ya, untuk mencontohkan ini harus dicuci sekali dulu. Oke?